Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani pada siang ini. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang waktu sungguh sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sebelum membuka ayat firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, kami diberikan waktu yang baik untuk dapat bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, walaupun firman Tuhan itu singkat tetapi boleh memberkati dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami untuk kami diberikan hikmat dan pengertian terhadap kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama bagian A mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begitu berharganya waktu sehingga orang mengatakan waktu adalah uang. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini ayat ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dalam setiap kehidupan orang, ada nilainya. Makanya ada beberapa orang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca juga mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Mungkin apa yang Bapak Ibu cita-citakan, Bapak Ibu rindukan hari ini belum tercapai, tetapi segala sesuatu Tuhan punya waktu untuk menjawab setiap doa Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu itu sungguh luar biasa. Di dalam Mazmur juga ditulis, Mazmur 90 ayat 12. Di sini juga mengingatkan kita supaya kita boleh hidup bijaksana. Dikatakan Mazmur 19 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu itu sangat berarti. Akhir-akhir ini saya seringkali diingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu itu sekarang ini begitu cepat dan luar biasa. Kalau saya melihat, kalau hari Minggu itu, kalau saya mau berangkat ke gereja, mau beribadah, saya jam 5, saya mengikuti doa pagi, bersama suami saya berdoa pagi dari jam 5 sampai jam 6, dan untuk mempersiapkan berangkat ke gereja hari Minggu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya baru saja mengerjakan sesuatu, baru saja membuat air minuman hangat untuk mempersiapkan diri untuk berangkat beribadah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baru aja setelah itu saya mandi dan mempersiapkan diri, tahu-tahu jam sudah 6:30 dan saya harus berangkat karena saya harus dijemput, dan pas 6:30 begitu cepatnya sekali sampai saya enggak, rasanya waktunya begitu singkat sekali. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Bapak Ibu menyadari bahwa waktu begitu cepat dan begitu sangat singkat, maka Bapak Ibu akan bijaksana di dalam menggunakan waktu. Makanya pemazmur tidak salah mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita mau belajar menghitung hari-hari kita dengan sedemikian dalam hidup kita, maka kita akan bijaksana di dalam menggunakan waktu kita. Apakah waktu yang kita gunakan itu adalah sangat berharga atau kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak ada artinya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat berkata tentang waktu itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah kemarin, waktu kemarin. Waktu kemarin yaitu adalah kenangan di mana semuanya tak mungkin terulang. Jadi kejadian-kejadian kemarin itu tidak mungkin terulang kembali. Sudah merupakan satu kenangan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah fase yang kedua adalah hari ini. Hari ini yaitu sekarang adalah kenyataan yang sedang kita jalani dan merupakan anugerah dari Tuhan. Apa yang akan kita lakukan hari ini, apa yang terjadi hari ini yang harus kita tetap jalani, semua itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melewati hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah hari esok. Hari esok adalah harapan dan masih misteri atau rahasia Tuhan bagi kita. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Makanya pemazmur tadi mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita sadar
menggunakan waktu dengan menghitung hari-hari yang kita jalani. Apa sih yang kita jalani? Bermanfaat tidak buat kita dan bermanfaat tidak bagi orang lain, jadi berkat tidak buat orang lain dan memuliakan Tuhan enggak? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita bijaksana dalam hal itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengingat bahwa kesempatan menjalani hidup sampai hari ini itu kita akan pergunakan baik-baik dan tidak menggunakan dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau pada masanya, waktunya buat kita sudah tidak bisa menyesalinya, kita tidak bisa mengulangi kembali. Karena waktu manusia, hari manusia itu yang dilewati, tidak seterusnya manusia hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada harinya, ada waktunya. Kalau di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu mengatakan, dikatakan demikian, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi waktunya begitu singkat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Manusia itu kalau kuat hidupnya, masa hidupnya hanya 70 tahun dikatakan firman Tuhan. Dan kalau kuat sampai 80 tahun dan kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan berlalunya buru-buru. Orang tidak menyadari akan hal ini. Ternyata manusia itu kalau dikasih umur panjang, orang itu kalau dikasih umur panjang, kebanggaannya itu hanya kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sudah buktikan di Parusin, di kebaktian lansia, di Gereja Isa Al-Masih, itu setiap kali oma opa kalau kesaksian yang dibanggakan apa? Masa dulu, waktu masa-masa dia dalam kondisi sulit, dia dalam kondisi-kondisi waktu masa-masa dalam masa mudanya yang mengalami jatuh bangun di dalam kesulitan dan dia bisa bangkit dan bisa hidup sampai hari ini, itu merupakan kebanggaan buat mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Pemazmur mengatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ternyata benar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas, yang sudah masuk dalam usia lansia, pasti Bapak Ibu dapat merenungkan akan hal ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan tadi berlalunya buru-buru. Kita tidak tahu kapan kita sampai di dunia ini, sampai kapan kita hidup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, kita tidak akan bisa mengulang itu. Karena waktu kemarin itu hanya tinggal kenangan, tidak akan terulang kembali. Yang perlu kita perhatikan adalah hari ini apa yang kita kerjakan. Apakah hari ini yang kita kerjakan semuanya boleh membawa dampak yang baik untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, dan terlebih lagi juga membawa dampak yang baik buat kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari esok kita tidak akan tahu, karena itu adalah misteri yang dari Tuhan, rahasia Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mumpung kita dibersihkan kesempatan untuk kita dapat menjalani hari-hari kita, waktu-waktu kita ini, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jangan sia-siakan masa hidup kita, masa-masa yang waktu kita yang diberikan Tuhan dalam hidup kita ini. Dalam Matius pasal 26 ayat 40 dikatakan demikian, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, di mana murid-muridnya tidak tahan Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan tertidur, dan Tuhan sampai mengatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita memuas diri berjaga-jaga supaya ketika waktunya tiba dalam hidup kita, kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berapa lama lagi kita bersekutu, berapa lama kita bersekutu dengan Tuhan dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan? Berapa waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Atau kita lebih banyak nonton TV berjam-jam di layar televisi daripada kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah saya dan Bapak Ibu secara pribadi, karena hari-hari yang kita jalani adalah kita sendiri yang menjalaninya. Jadi kita tahu berapa waktu kita bersaat teduh, kita bersekutu dengan Tuhan, berapa waktu kita membaca firman Tuhan, berapa waktu yang kita gunakan untuk nonton TV, untuk kita jalan-jalan, untuk kita refreshing, untuk kita bersenang-senang. Berapa waktu, lebih banyak yang mana? Banyak waktu untuk beribadah kepada Tuhan atau banyakkan waktu untuk kita menyenangkan diri sendiri, mengenakkan badan kita secara jasmani ini? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Mari kita bijaksana mengambil waktu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan pemazmur ini boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh membawa persiapan buat kita ketika waktunya tiba atas hidup kita. Kita tidak mengalami ketakutan, tetapi kita boleh memperoleh sukacita yang besar daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pergunakan waktu-waktu kita untuk banyak kita beribadah kepada Tuhan. Karena dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 di situ mengingatkan kepada kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yaitu dikatakan janganlah kita ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu sangat bagus buat kita untuk hari ini maupun nanti masa-masa kita di dalam kekekalan. Dan juga Ibrani 10 ayat 25 juga mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah dekat. Apakah kita lebih suka mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah atau lebih suka mengikuti pertemuan-pertemuan untuk makan-makan bersama? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengambil waktu yang baik, menggunakan waktu yang baik dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sepanjang hidup kita di dunia ini, kita tidak membuang waktu kita dengan sia-sia dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Tetapi waktu yang diberikan oleh Tuhan dalam sepanjang kita hidup di dunia ini, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita perlu memperhatikan bahwa waktu dan kesempatan yang baik tidak pernah datang yang kedua kalinya. Karena itu pergunakanlah waktu kita dengan sebaiknya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat buat orang lain dan untuk menguatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga mempersiapkan kita untuk sewaktu-waktu kalau kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita sudah siap Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Waktu memang orang dunia mengatakan adalah uang, tetapi biarlah buat saya dan Bapak Ibu sekalian waktu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Waktu yang ada dalam hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk meninggikan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bersama, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami dan berikan kemampuan untuk kami dapat menggunakan waktu kami, hari-hari kami untuk kemuliaan Engkau. Karena hidup kami di dalam dunia ini adalah singkat dan berlalunya buru-buru. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memiliki waktu yang panjang, bila semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak untuk kebaikan Tuhan selama ini dalam waktu-waktu yang kami jalani. Tuhan beserta kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu, shalom.